Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali datang kepada Tuhan, mengawali hari ini atau hari kita bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, puji Tuhan, semalam prayer tree dapat terlaksana dengan baik. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Saya mendorong saudara untuk, kalau saudara memiliki kerinduan yang sama seperti yang saya rindukan, kita rindu untuk AOW bertumbuh, untuk AOW mengalami perubahan, untuk AOW mengalami revival. Tidak ada cara lain kecuali kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa bersama-sama minta Tuhan bekerja di antara kita. Kekuatan manusia kita terbatas, akal kita, kreativitas kita mungkin sudah maksimal kita kerjakan. Tetapi ini proyek ilahi. Gereja adalah proyek ilahi, bukan proyek manusia, bukan sebuah perusahaan yang seperti butuh marketing dan sebagainya. Marketing semua sudah dilaksanakan melalui media sosial, melalui macam-macam. Tapi kalau Tuhan tidak terlibat di dalamnya, Tuhan tidak bekerja di dalamnya, ya tidak akan terjadi apa-apa. Oleh karena itu, kalau saudara dan saya punya kerinduan yang sama untuk gereja kita ini bertumbuh, yuk saudara, saya dorong untuk terlibat di prayer tree, terlibat di home hari Jumat nanti tanggal 12 perdana. Saya sebetulnya sudah mengagendakan untuk tidak ada di tempat sebetulnya. Kenapa? Karena ada pelayanan ke Jawa Tengah, ada pelayanan ke Bandung, begitu. Tetapi saya memutuskan untuk tidak berangkat pada hari Jumat. Tetapi saya memutuskan untuk ada di gereja karena ini adalah home perdana. Oleh karena itu saya batalkan untuk keberangkatan di hari Jumat dan saya memilih ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan di home. Oleh karena itu, kenapa saya lakukan itu? Karena saya rindu, saudara, untuk gereja mengalami pertumbuhan, gereja mengalami revival. Kalau saudara punya kerinduan yang sama seperti yang saya miliki atau yang kami miliki, yuk saudara, kita sama-sama dukung home, kita dukung prayer tree, dan dukung untuk terlibat di dalam pelayanan dengan cinta, dengan kasih, dengan semangat, dengan gairah, sehingga gereja AOW mengalami pertumbuhan di dalamnya. Amin. Amin. Yuk saudara terlibat. Nanti Jumat masih ada home perdana dan akan dilanjutkan prayer tree, home prayer tree setiap minggu. Saya rindu ini menjadi momentum bagi AOW. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan Keluaran pasal 37, tetapi kita mundur sedikit. Ya, saya digerakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan bagian yang sebelumnya, yaitu Keluaran pasal 37 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Nanti setelah dia bantu kita untuk membacakan ini. Tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami. Dan kiranya Tuhan beserta dengan setiap kami. Kiranya kami diberkati oleh Tuhan dalam perjumpaan dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Sampaikan isi hati-Mu dan buat kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan adik.
Keluaran 37 ayat 6 sampai 9. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya, dan 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas. Dari emas tempaan dibuatnya itu pada kedua ujung tutup pendamaian itu. 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sayap-sayapnya menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian, itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Nah, saudara, apa yang dibaca oleh saudara Adi ini sebetulnya adalah sesuatu yang sudah pernah disampaikan oleh Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-35. Kita melihat, kita menyaksikan, kita membaca, kita merenungkan sudah bagian ini berkenaan dengan apa yang harus dibuat. Dan salah satu yang harus dibuat adalah tabut perjanjian. Orang selalu ingat akan tabut perjanjian. Di gereja saya secara khusus membeli tabut perjanjian, saudara. Ketika Tuhan izinkan saya ke Israel, pertama-tama yang ada di dalam pikiran saya adalah membeli tabut perjanjian. Oleh karena itu, ketika saya berangkat untuk yang pertama atau yang kedua, saya membeli tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu, ada mana, dan juga ada tongkat Harun. Tetapi awal-awal mula tabut perjanjian dibuat, maka yang diletakkan di dalam adalah 2 loh batu atau 2 hukum Tuhan atau Aseret Hadefarim atau 10 perkataan atau hukum Taurat diletakkan di tabut perjanjian. Orang seringkali fokus kepada tabut perjanjian. Tidak salah, saudara. Karena tabut perjanjian adalah sesuatu yang memang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibuat. Bisaliil dan Aholiab dan semua tim yang ahli membuat dari bahan-bahan tertentu. Dari kulit, dari kayu, dari emas, dari perak, dan dari bahan-bahan yang lain. Mereka ahli membuatnya. Nah, seringkali kita melupakan satu bagian yang penting dari tabut perjanjian itu. Yaitu apa, saudara? Tutup pendamaian. Nah, berkenaan dengan tutup pendamaian, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa tutup pendamaian merupakan satu bagian yang penting untuk diperhatikan. Kenapa demikian? Karena di atas tutup pendamaian itu ada 2 kerup yang sayapnya terbuka berhadapan satu dengan yang lain. Tutup pendamaian ini dikenal dengan mercy seat, saudara, atau kursi kemurahan. Kenapa demikian? Karena di atas tutup pendamaian inilah awan kemuliaan Tuhan itu turun, saudara. Awan kemuliaan Tuhan itu hadir. Dan setiap kali Tuhan hadir, pasti ada di atas tutup pendamaian. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena inilah simbol kehadiran Tuhan. Kita sudah belajar itu. Inilah simbol perlindungan Tuhan. Kita juga sudah belajar itu. Dan inilah simbol pemeliharaan Tuhan. Nah, saya berdoa kita menyadari bahwa betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah. Pentingnya kehadiran Tuhan dalam setiap perjumpaan, persekutuan bersama dengan imam-imam dan umat Tuhan yang hadir di halaman kemah pertemuan itu. Umat Tuhan hadir sujud menyembah ketika Allah hadir. Nah, inilah yang seharusnya kita rindukan dalam setiap aktivitas gerejawi kita. Di prayer tree Tuhan hadir, di home Tuhan hadir, di ibadah minggu Tuhan hadir.
Ibadah minggu kita saat ini, kita ingin ada ibadah kedua untuk teman-teman yang merindukan ibadah yang kedua. Selain itu juga sekarang sekolah minggu itu sudah digabung ibadahnya jam 8 pagi. Tidak lagi jam 11 tetapi jam 8 pagi. Supaya orang tua bisa mengajak anak-anaknya dan juga anak-anak bisa datang bersama dengan orang tua dan pulang bersama-sama. Sehingga bisa menikmati kebersamaan dengan anak-anak dan keluarga dalam di hari libur itu. Oleh karena itu, ibadah sekolah minggu sekarang digabung. Nah, untuk menampung itu, guru-guru bisa ibadah, maka akan diadakan ibadah kedua supaya mereka juga bisa menikmati ibadah dalam kehadiran Tuhan yang luar biasa. Nah, sehubungan dengan itu, maka dalam beberapa minggu ini kita akan coba atur kira-kira kalau dengan home, dengan ibadah intergenerasi itu selesai jam berapa. Lalu kemudian home di bawah itu selesai jam berapa. Dan dari sana nanti kita akan tentukan kira-kira ibadah kedua itu jam 10 atau jam setengah 11 atau jam 11. Dengan demikian kita nanti akan punya ibadah kedua. Diharapkan nanti di bulan Februari kita sudah punya 2 kali ibadah. Dan saya berdoa ini akan membangkitkan ibadah yang penuh dengan kegairahan, penuh dengan antusias karena perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Allah hadir itu di mercy seat atau tutup pendamaian atau kursi kemurahan ini. Tetapi yang lebih penting itu adalah simbol penebusan Tuhan juga ada di sana. Pengampunan Tuhan itu juga ada di sana. Jadi mercy seat ini bukan hanya simbol tentang kehadiran Allah, simbol tentang perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tetapi juga ini merupakan simbol dari pengampunan Tuhan, simbol dari penebusan Tuhan. Kenapa demikian, saudara? Karena imam besar itu setiap kali masuk ke ruang Maha Kudus, setelah dia menyembelih binatang yang telah ditentukan, binatang yang tak bercacat celah, binatang yang kudus dan yang sudah dikuduskan, maka darahnya itu dipercikkan di atas tutup pendamaian. Nah, ketika darah dipercikkan di atas tutup pendamaian dan itu dilakukan oleh seorang imam besar, maka orang yang berdosa itu diampuni dosanya. Orang yang bersalah diampuni kesalahannya, sehingga dia tidak dihukum. Oleh karena ada penebusan, ada pengampunan di sana. Setiap kali darah dipercikkan di atas tutup pendamaian, maka ada pengampunan di sana. Coba adik bantu baca ayat 1, Imamat 4 ayat 1 sampai dengan Imamat 3 ayat 1 sampai dengan 4. Imamat 3 ayat 1 sampai ke 4. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati,
yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Ayat 4 ya. Nah, sampai ayat 4 adik. Imamat 3 ya. Oh sorry. Imamat 3. Coba sekarang pasal 4 ayat 1 sampai 5 ya. Imamat 4 ayat 1 sampai 5. Imamat 4 ayat 1 sampai 5. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan." Ya, saudara, orang yang berdosa, orang yang bersalah, termasuk orang biasa, hingga sampai imam-imam yang bersalah, maka pada masa itu mereka harus mempersembahkan korban dengan cara menyembelih korban itu, lalu kemudian memercikkan, membawa darahnya ke dalam kemah pertemuan. Dan imam itu harus memercikkan darahnya di atas tutup pendamaian. Dilakukan imam besar 1 tahun sekali, dan dilakukan apabila hari-hari tertentu atau hari raya tertentu atau hari raya pendamaian dilakukan dengan cara yang sama. Sehingga orang yang berdosa dengan meletakkan tangannya di kepala binatang atau lembu yang akan dikorbankan, lalu kemudian lembu itu disembelih, darahnya dipercikkan di atas tutup pendamaian, maka orang itu diampuni dosanya. Saudara, itulah penebusan dosa yang dilaksanakan di masa yang lampau. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus Kristus mati di salib, di kayu salib, maka darahnya tercurah ke atas bumi, menetes tetesan demi tetesan, hingga semua dosa umat manusia dibayar lunas oleh darahnya yang kudus. Oleh karena itulah Petrus berkata, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Darahnya inilah yang menebus kita dari dosa kita. Darahnya inilah yang menyucikan kita, yang membuat kita yang seharusnya dihukum tidak dihukum, yang seharusnya kita binasa tidak binasa, yang seharusnya kita terpisah selamanya dari Allah, kembali dapat bersekutu dengan Allah oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan inilah yang membuat hari ini saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus disebut sebagai anak-anak Allah. Pengorbanannya itulah yang membuat hari ini saudara dan saya menerima warisan kerajaan sorga, sebagai ahli waris kerajaan sorga. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus inilah yang membuat kita hari ini mendapatkan jaminan keselamatan, mendapatkan jaminan bahwa kita akan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Saudara, mercy seat merupakan satu bagian yang sangat penting.
Karena di sanalah ketika darah dipercikkan, maka mereka diampuni dari dosa yang mereka sudah lakukan. Dari kesalahan, dari kejahatan, dibebaskan. Karena mereka telah didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus Kristus ada di antara bumi dan langit. Dia berdiri sebagai pengantara, imam besar, supaya kita didamaikan dengan Allah. Oleh karena itu, saudara, Yesus Kristus Tuhan adalah satu pribadi yang seharusnya kita bukan hanya hormati, tetapi kita sembah sebagai Tuhan, Raja, Juru Selamat kita secara pribadi. Sehingga hari ini kalau kita berdosa, kita datang kepada Dia dan kita diampuni dosanya. Pertanyaannya adalah, berapa banyak hari ini di antara saudara masih datang kepada Tuhan dan meminta ampun akan dosa-dosa kita yang telah kita perbuat? Berapa banyak kita sekarang rela atau berani merendahkan diri di hadapannya, meminta ampun untuk semua kesalahan kita? Hari-hari ini saya merasa ada begitu banyak orang yang sudah abai, lalai untuk datang ke mercy seat, untuk datang ke hadapan Tuhan, untuk menerima pengampunan. Hari-hari ini ada orang merasa bahwa, oh itu bukan dosa, oh itu bukan kejahatan di hadapan Allah. Sehingga hari ini dosa sudah menjadi Baal dalam diri kita. Kita sudah merasa dosa itu tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Padahal kita tahu perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah dosa di hadapan Tuhan. Saudara, apabila saudara dan saya sudah merasa baal terhadap dosa, maka hati-hati. Jangan-jangan saudara sudah tidak lagi merasa berdosa ketika saudara tidak beribadah kepada Allah. Jangan-jangan saudara sudah tidak lagi merasa berdosa ketika saudara tidak lagi melakukan perintah Tuhan dengan ketaatan dan kesetiaan. Tapi kalau saudara hari ini merasa bahwa itu adalah dosa di hadapan Allah, satu hal berita baik untuk saudara dan saya. Yesus adalah pengantara kita. Dia setia mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, mari datang kepada Tuhan. Dia setia untuk memberi kelegaan. Dia juga setia mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita dipulihkan hidup kita. Keuangan kita dipulihkan. Kesejahteraan kita dipulihkan. Kita terima anugerah yang terbaik. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dan menerima pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menjadi pengantara kami. Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami. Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Kami menjadi anak-anak Allah. Karena kami telah ditebus. Kami diampuni dosa-dosa kami. Dari dosa-dosa yang kami perbuat. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terpujilah namamu kekal selamanya. Kami ingin memberkati Oma Siang Fang. Diberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Dipulihkan. Dia mengalami keajaiban yang daripada Tuhan. Memberkati ya Tuhan untuk Pak Effendi, Tante Silvi. Memberkati Pak Andreas Tanto, Pak Petrus. Tuhan Engkau memberkati ya teman-teman sahabat yang mengalami gangguan kesehatan. Kiranya keajaiban Tuhan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami berdoa untuk home perdana tanggal 12. Kiranya disertai dan diberkati Tuhan. Namamu ditinggikan, namamu dimasyurkan. Gereja ini bertumbuh secara signifikan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Kami rindu bertumbuh, tapi kami tidak berbuat apa-apa. Tapi sekarang kami mau berbuat sesuatu ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa kita menyadari akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati hari ini. Jangan lupa hari Jumat nanti ada home. Saya mengundang saudara untuk datang dan menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan rasakan keindahan persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman dan bersama-sama dengan Tuhan. Dan nikmati anugerahnya. Selamat beraktivitas. You are blessed.